Salam jumpa Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Senang bisa kembali bersekutu di hadirat Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Kita akan membaca bahagian firman Tuhan menurut Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 20 Oktober 2022 yang terambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 6. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Mulialah Engkau ya Allah Bapa di sorga, Allah yang selalu menyatakan penyertaan kepada kami. Terima kasih Engkau mempertemukan kami hari ini dengan berkat yang telah Tuhan sediakan. Kami bersyukur ada kesempatan membaca akan firman-Mu, menjadi penguatan bagi kami berjalan bersama dengan Tuhan. Hati kami telah kami bukakan. Bersabdalah Tuhan, umat-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang-orang lain, menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai bagi nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanses dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Amin. Tema renungan kita ialah cinta Tuhan dan cinta diri sendiri. Saudara, sikap cinta diri yang berlebihan telah nampak sejak peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa. Oleh karena lebih mementingkan dirinya sendiri daripada penciptanya, maka manusia jatuh ke dalam dosa. Situasi ini digambarkan dengan ungkapan cinta diri yang berlebihan adalah akar kejahatan. Inilah yang disoroti oleh Rasul Paulus sekaligus mengingatkan Timotius, termasuk semua orang percaya, untuk tetap teguh dalam posisi sebagai orang yang telah ditebus oleh kasih Allah dalam Yesus Kristus. Mungkin kita bertanya, apakah cinta diri
tidak diperbolehkan dalam kekristenan? Tentu bukan itu yang dimaksud kitab suci. Mencintai diri sendiri lebih dari mencintai Tuhan, itulah yang menjadi masalah. Cinta diri yang benar adalah cinta diri yang dibangun berdasarkan cinta kepada Tuhan. Jika Tuhan mencintai semua orang, maka wajah hukumannya bagi saya untuk hidup, maka wajib bagi saya untuk hidup dalam cinta Tuhan, mencintai semua orang. Inilah kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Hubungan yang menjadi dasar kehidupan Kristiani. Bagaimana jika yang terjadi seperti yang dikatakan dalam bacaan kita, bahwa orang-orang dalam jemaat lebih mencintai diri sendiri dan tidak segan mencelakakan orang lain? Jawabannya tentu karena cinta diri lebih besar daripada cinta kepada Tuhan. Saudara, lalu bagaimana dengan kita? Apakah cinta kepada Tuhan masih menjadi dasar dalam kehidupan kita? Rasul Paulus mengingatkan, akan datang masa yang sukar dalam kehidupan umat Tuhan, di mana manusia hidup egoisme. Jika masa itu datang, apakah yang harus kita buat? Renungkanlah cinta Tuhan dan hiduplah di dalamnya, supaya engkau jangan terkungkung oleh kejahatan. Amin. Mari kita berdoa. Berikanlah kesempatan bagi kami Tuhan, untuk mencintai Tuhan lebih dari mencintai diri sendiri. Dengan demikian kami melakukan titah dan kebenaran-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini. Mohon Tuhan lindungi kami dalam melakukan aktivitas hari ini, mendatangkan sukacita bagi hati Tuhan dan kami semua. Kami melakukan kebenaran Tuhan. Mohon Tuhan, jika ada di antara yang mengikuti ibadah ini dalam keadaan sakit, ataupun ada keluarga yang sakit, termasuk jemaat yang beberapa anggota jemaat yang sakit, lawatlah mereka, ulurkan pengasihan-Mu, semoga pada waktunya ada kesembuhan. Mendoakan orang-orang tua kami lansia yang dari segi fisik kadangkala semakin menurun. Berikan semangat bahwa Tuhan ada di masa tua, Tuhan ada menyertai, tidak pernah meninggalkan orang tua kami yang lansia. Kami bersukacita jika hari ini ada di antara yang mengikuti ibadah ini atau keluarga atau jemaat yang dipertemukan dengan berkat Tuhan. Bersyukur biarlah mereka bermegah hanya di dalam nama Tuhan. Jaga kami senantiasa tetap bisa melakukan aktivitas dengan baik, sedapat mungkin menjauhkan diri dari melakukan yang jahat di mata Tuhan. Adalah Engkau untuk keluarga kami. Semoga keharmonisan cinta kasih selalu ada dan menetap di tengah-tengah keluarga. Berkati majelis gereja dan pengurus OIG, setia mengangkat pelayanan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tuhan, ini doa kami. Selalu kami bawa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah kita. Terima kasih kebersamaan kita. Tuhan Yesus memberkati.